Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan namaku Gesya Arnelia Brilian dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 53024222029. Mahasiswa Teknik Elektro, Universitas Negeri Semarang. Nah, karena sudah tahu nama saya Gesya, teman-teman tahu nggak apa itu pembelajaran daring atau pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh? Pasti tahu dong, kan zaman sekarang lagi maraknya pembelajaran daring tuh. Apalagi sejak adanya pandemi COVID-19. Kita jadi sering daring, sering tidak bertemu. Aduh, seperti dirinya yang jauh. Nah, kali ini kita bahas bareng-bareng yuk. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Bagaimana dampaknya? Bermanfaat atau merugikan? Oke, teman-temanku sekalian, kata-kata pembelajaran daring, pembelajaran online, dan pembelajaran jarak jauh sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Iya dong. Nah, naiknya kasus COVID-19 membuat masyarakat merasakan kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Tidak terlepas dari anak sekolah, mau kerja susah, mau ketemu teman susah, mau ketemu keluarga susah, apa-apa susah deh. Nah, terus anak sekolah yang harusnya berangkat sekolah aja nggak bisa loh. Anak-anak yang seharusnya berangkat menuju sekolah mereka kini terhalangi oleh pandemi. Namun, dengan segala teknologi yang telah berkembang pesat, pembelajaran yang biasa dilakukan hanya saat di sekolah, kini bisa dilakukan via online loh. Oh iya kah? Oh iya benar dong. Nah, terus pembelajaran dari ini dampaknya apa sama anak-anak? Check it out! Dampak positif. Pembelajaran daring memberikan manfaat dalam pandemi ini. Selain membuat kita melek teknologi, beberapa manfaat lainnya ada banyak loh. Nah, yang pertama, bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Menggunakan pembelajaran daring, kita bisa belajar dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Hal ini bisa sungguh bermanfaat karena masing-masing orang memiliki jam produktifnya sendiri-sendiri. Iya kan, pasti ada tuh yang pagi-pagi semangat, semua materi masuk. Ada juga yang pagi-pagi, aduh aku lemas, aku tidak bisa menerima pelajaran ini. Nah, dengan pembelajaran daring ini akan lebih mudah untuk belajar. Yang kedua, fleksibel. Karena kemudahannya untuk diakses baik dalam segi waktu maupun tempat, kita dapat menyesuaikan waktu untuk mulai belajar. Terserah tuh, mau belajar di kamar, mau belajar di ruang tengah, mau di ruang makan. Fleksibel sesuka hati. Mau di mana? Anda lebih nyaman di mana? Kamu lebih senang di mana? Nah, tempat di situ. Tapi jangan keluar rumah dulu ya. Ingat pandemi. Yang ketiga, dapat terhubung dengan teman-teman dan guru walau berada di tempat yang berbeda. Pandemi ini membuat kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, sehingga membuat kita rindu, kangen. Seperti rindu pada guru ataupun teman-teman, pasti kangen dong yang biasanya main bareng, jalan bareng, berangkat sekolah, tahu-tahu nggak ketemu. Nah, dalam pembelajaran daring, kita bisa bertemu dengan mereka via Zoom ataupun Google Meet. Kita tinggal kayak sapa lewat kamera dari HP ataupun kamera dari laptop. Yang keempat, menjaga kesehatan. Naiknya kasus COVID-19 membuat kita harus menjaga dan mengembangkan imun diri. Dengan pembelajaran daring, kita meminimalisir penyebaran COVID-19. Ingat, penyebaran COVID-19 itu ada banyak. Ingat kan semuanya? Ingat dong, masa enggak? Dampak negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua hal memiliki sifat positif dan negatifnya sendiri. Dalam pembelajaran daring ini, kita bisa melihat banyak sisi positif, namun kita juga dapat melihat berbagai sisi negatif, yaitu malas. Pandemi yang seperti tiada ujungnya ini membuat banyak orang berubah menjadi pemalas. Bahkan ada yang tidak mengumpulkan tugas yang diberikan gurunya. Hayo, siapa? Nah, yang kedua, kesehatan yang menurun. Walau menetap di rumah mencegah penyebaran COVID-19,
Kebanyakan menatap layar monitor juga akan berpengaruh pada kesehatan. Biasanya ketika kita kebanyakan menatap layar monitor, kepala kita akan pusing. Bahkan mungkin juga ada yang matanya merah karena paparan sinar yang tiada hentinya. Biasanya juga ada yang mual sih. Nah, yang ketiga, menurunnya semangat belajar anak-anak. Semangat belajar biasanya ada karena lingkungannya mendukung dan memadai. Semangat belajar anak-anak dapat menurun karena terus berada di rumah. Secara notabene-nya, rumah adalah tempat untuk istirahat dan merilekskan diri, bukan tempat belajar kan ya. Nah, yang keempat, kurangnya pemahaman anak-anak pada materi belajar. Pembelajaran secara daring bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, itu benar. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan masing-masing anak berbeda. Ada yang dapat mudah memahami materi, ada pula yang harus berusaha keras agar paham. Tapi, di pembelajaran daring ini, tidak sedikit anak-anak yang kurang paham ataupun kurang mengerti materi yang disampaikan oleh gurunya. Faktor hal ini bisa dari pribadi siswa ataupun sang guru. Yang kelima, boros. Pembelajaran daring pastinya menggunakan kuota atau data. Harga kuota tidaklah murah, kawan. Tidak. Ini membuat pengeluaran boros. Belum lagi ditambah dengan jaringan yang tidak lancar. Nah, di atas hanyalah sedikit dari dampak pembelajaran daring bagi siswa. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa pembelajaran daring ini bisa membawa dampak positif dan dampak negatif. Yang perlu kita lakukan adalah meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari hal ini. Oke kawan-kawan, segitu ya dari aku. Semoga kita bisa bertemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.